Dahulu ada seorang rahib Yahudi berpengaruh di kota Madinah bernama Husain bin Salam yang turut menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah. Ia sudah tahu sejak lama berita kedatangan Nabi akhir zaman dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sebab nama dan ciri-cirinya disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Manakala berjumpa, ia mengamati dengan seksama setiap ucapan dan sikap Nabi SAW. Di kemudian hari, ia pun masuk Islam dan namanya diganti menjadi Abdullah bin Salam. Ia pernah menceritakan kesan yang tak terlupakan kala bertemu Nabi SAW. Saat aku melihat dengan jelas wajahnya, aku tahu beliau bukan pendusta. Perkara pertama yang aku dengar dari ucapan beliau adalah, sebarkan salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, sholatlah di saat orang-orang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ketika kaum Yahudi mendengar bahwa ia telah masuk Islam, mereka pun menuduhnya pendusta dan pengkhianat. Walau demikian, ia tetap teguh dengan keimanannya. Kejujuran dan ketegasan sikap sebagai muslim itulah yang disanjung oleh Al-Quran. Dalam beberapa tafsir disebutkan, seorang saksi dari Bani Israel adalah Abdullah bin Salam, sebab dia menyatakan keimanan setelah memperhatikan adanya kesesuaian antara ajaran Al-Quran dan Taurat, seperti tauhid, janji dan ancaman, kerasulan Nabi Muhammad SAW, kehidupan akhirat dan sebagainya. Dengan demikian, dapat difahami bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang benar-benar mengikuti dan meyakini Taurat dan Injil pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad SAW itu utusannya. Betapa hidup berislam itu akan terasa nikmat dan indah ketika kita mampu menggabungkan dalam kehidupan keseharian dua hal, yaitu penguatan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Demikian halnya pesan Nabi SAW yang diceritakan Abdullah bin Salam tersebut. 3 diantaranya dalam aspek hablum minan nas, yaitu hubungan dengan manusia atau kesolehan sosial, dan 1 berkaitan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kesolehan ritual. Adapun keempat kunci surga tersebut, pertama, afsus syalam, tebarlah kedamaian. Kata salam bermakna keselamatan atau kedamaian, baik berupa ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mencerahkan, maupun tindakan yang menenteramkan kehidupan masyarakat. Nabi SAW pernah ditanya, Islam manakah yang paling baik? Beliau menjawab, kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau yang tidak dikenal. Kedua, at'imut ta'am, berilah makan orang kelaparan. Kualitas keislaman dapat terlihat dari sikap simpati dan empati terhadap kaum tak berdaya. Mereka memberi makanan yang disukai, bukan sisa, kepada orang miskin, yatim, dan tertawan semata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengharap balasan walau hanya ucapan terima kasih. Nabi SAW menyebutkan bahwa amal yang paling utama adalah memberi makan kepada orang yang tidak pernah memberi. Kedermawanan teruji ketika memberi kepada orang-orang yang kecil kemungkinan akan membalasnya, yakni kaum du'afa dan anak yatim. Oleh karena itu pula, Nabi SAW memberi kabar gembira kepada siapa saja yang melalui jalan kemuliaan tersebut dengan duduk berdampingan kelak di surga. Bahkan orang yang soleh ritual pun dinilai pendusta agama ketika mereka tidak punya rasa kepedulian. Ketiga, silul arham, sambunglah tali silaturahim. Menyambung tali kasih sayang atau kekerabatan adalah pintu keberkahan dan kedamaian. Siapa saja yang memutuskannya, apalagi kepada kedua orang tua, maka akan tertutup pula pintu rizkinya dan kelak tidak masuk surga. Kita diperintahkan menyambung yang putus, mencairkan hubungan yang beku, dan mengurai benang kekeluargaan yang kusut. Pesan Nabi SAW, sulman qata'aka, sambunglah tali kasih sayang dengan orang yang memutuskan denganmu. Momentum Idul Fitri dan Syawal adalah momentum terbaik untuk merajut kembali tali kasih yang beku, kusut, atau putus. Silaturahim akan memanjangkan umur dan melapangkan rizki.
Keempat, shollu wan nasu niyam, sholatlah ketika orang lelap tidur. Sholat sunnah yang paling tinggi nilainya adalah tahajud. Demikian pula hamba-hamba yang dikasihi, selain menjaga ucapan dan sikap damai, juga mengisi waktu malam untuk beribadah. Ketika bulan Ramadan dipaksa bangun di penghujung malam untuk sahur dan tahajud agar menjadi kebiasaan. Sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sejak dahulu sampai akhir zaman. Ketika itu, seorang hamba berbisik dalam sujudnya di bumi, tapi terdengar keras di langit. Jika tidak mampu 11 rakaat, setidaknya 2 rakaat plus witir agar menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Akhirnya, hidup di dunia adalah kesempatan menanam bibit kebajikan sebagai bekal kembali ke kampung akhirat yang abadi. Visi hidup muslim yakni bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat. Untuk itu, kita mesti merawat kunci-kunci surga tersebut dengan baik agar kelak memasukinya bersama orang tua, pasangan, guru, anak-anak, dan kaum kerabat tercinta.